Selamat malam, Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Konsul Penerangan Sosial dan Budaya KJRI Hong Kong, Ibu Elvani Prasanti. Moderator kita pada malam hari ini, Dr. Slamet Yahya Hakim. Kemudian kepada Bapak dan Ibu panelis, yang pertama Ibu Yesi Kapitan SSI dari Migrant Training Center, dan juga Ibu Natalia Wijaya, MKons dari Peduli Kasih Hong Kong, Dr. Wong Chung Hin Willy, Director of Hong Kong Psychiatry and Integrated Medical Center. Good evening, Dr. Wong. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua, seluruh peserta webinar mengelola depresi pada malam hari ini. Terima kasih telah bergabung pada malam hari ini, baik melalui Zoom dan juga Facebook live streaming KJRI Hong Kong. Kami lihat banyak yang telah bergabung pada malam hari ini, baik dari Indonesia, dari Hong Kong dan Macau sendiri, serta dari teman-teman dari negara lain, ya, dari Singapura dan Malaysia. Selamat malam. Terima kasih atas kehadirannya malam hari ini, sudah bersedia bergabung pada malam hari ini. Dan kita akan bersama-sama menyimak webinar yang bertema mengelola depresi. Webinar kali ini terselenggara atas kerjasama KJRI Hong Kong dengan Indonesian Migrant Care Group Network yang terdiri atas Peduli Kasih Hong Kong, Migrant Training Center, dan juga Indonesian Migrant Workers Union. Pada malam hari ini, webinar ini bersama-sama kita akan membahas perihal isu kesehatan mental, khususnya pada konteks pekerja migran Indonesia, untuk secara lebih holistik memahami pentingnya penanganan terhadap isu kesehatan mental. Nah, untuk menjaga kelancaran acara pada malam hari ini, untuk rekan-rekan yang bergabung melalui Zoom, kami mohon untuk dapat mematikan terlebih dulu mikrofon selama webinar berlangsung. Nah, sebelum memasuki sesi panel, kami akan mempersilakan terlebih dahulu sambutan dari Konsul Pensosbud KJRI Hong Kong, Ibu Elvani Prasanti, untuk sekaligus membuka acara pada malam hari ini. Kepada Ibu Elvani Prasanti, kami persilakan. Terima kasih Mbak Ayu atas pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Natalia Wijaya, Direktur dan Konselor di Peduli Kasih Hong Kong. Yang terhormat Ibu Yesi Kapitan, Konselor di Migrant Training Center. Yang terhormat Dr. Wong Chung Hin Willy, dari Psychiatrics at Hong Kong Psychiatry and Integrated Medical Center Hong Kong. Yang kami hormati Dr. Slamet Yahya Hakim, yang kami kasihi, yang kami banggakan, teman-teman WNI dan PMI di Hong Kong dan Macau, dan juga teman-teman dari berbagai negara lainnya, dan juga ada peserta dari Indonesia juga yang mengikuti webinar pada malam hari ini. Puji syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya, kita semua diberikan kesehatan dan berkat melimpah dalam melaksanakan karya dan pekerjaan kita, baik di Indonesia ataupun selama kita ada di perantauan. Salam hangat kami sampaikan juga dari Bapak Konsul Jenderal kepada Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Apresiasi kami yang pertama atas kerjasama yang baik dan kolaborasi ini antara KJRI Hong Kong dan rekan-rekan dari Jaringan Komunikasi Peduli Pekerja Migran Indonesia, yang di dalamnya termasuk ada Peduli Kasih Hong Kong, dari Migrant Training Center, dan juga komunitas-komunitas lainnya yang memiliki kepedulian besar terhadap kondisi pekerja migran kita yang pada kali ini kita angkat khususnya bidang kesehatan mental. Jadi topik mengenai kesehatan mental, bagaimana kita mengenal dan mengelola gangguan kecemasan, stres, ataupun depresi, saat ini sudah mulai banyak dibahas ya, dan menjadi sangat relevan untuk sama-sama kita ketahui bersama dan kita kenali bersama. Kesehatan mental adalah bagian dari kesehatan yang tidak bisa dilepaskan. Sama halnya seperti kesehatan fisik, kesehatan mental itu tidak boleh luput dari perhatian kita sebagai manusia yang bekerja dan berkarya. 10 Oktober kemarin diperingati sebagai World Mental Health Day
atau Hari Kesehatan Mental Sedunia. Ini adalah sebuah momen yang bertujuan untuk mengkampanyekan advokasi dan edukasi mengenai isu-isu yang relevan yang berkaitan dengan kesehatan mental, sehingga masyarakat dunia membentuk kesadaran yang sama, pemahaman yang sama bagaimana kita mengelola dan menjaga kesehatan mental masing-masing. Dan tema global yang diangkat dalam World Mental Health Day tahun 2021 adalah Mental Health in an Unequal World. Ini adalah sebuah refleksi dan dorongan untuk menggugah dan menggaungkan isu pentingnya menjaga kesehatan mental, terutama saat ini kita ada di dalam masa pandemi yang pastinya berdampak sangat besar kepada seluruh masyarakat di dunia. Kita tarik dalam kondisi kita yang ada di Hong Kong dan Macau, upaya-upaya promotif dan preventif yang dilakukan, baik secara sinergi atau secara mandiri dari rekan-rekan komunitas, dari berbagai organisasi terkait kesehatan mental, memiliki peran yang signifikan dalam membaruaskan pemahaman mengenai pentingnya hal ini. Dan ini juga sudah sangat baik sekali ya dilakukan oleh teman-teman organisasi dan komunitas. Dan melalui berbagai media, salah satunya melalui webinar saat ini, kiranya informasi yang tepat dan akurat akan terus didapatkan dari para narasumber yang terpercaya, sehingga teman-teman semakin tahu, semakin sadar, semakin paham bagaimana cara kita melindungi diri sendiri, bagaimana cara kita mengelola dan mengolah berbagai permasalahan ataupun tantangan yang ada dalam hidup kita, agar kita semua selalu bisa hidup dengan sehat, baik secara fisik maupun secara mental. Teman-teman yang saya kasihi dan saya banggakan, mengetahui pentingnya kesehatan mental dan cara menjaganya menjadi sangat penting, karena seseorang dengan kesehatan mental yang prima dapat beraktivitas secara produktif. Ia bisa menggunakan potensi yang dimilikinya dengan maksimal, dan akan mampu berpikir secara positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan, yang akhirnya akan menuntun dirinya untuk menjadi lebih baik dalam menyikapi suatu masalah atau suatu tantangan. Dan seseorang dengan kondisi mental yang sehat pada akhirnya juga memiliki peluang yang sangat besar untuk memiliki kehidupan sosial yang sangat produktif. Untuk kita semua, tanpa kecuali, perlu kita memiliki kemampuan untuk mengolah pikiran kita agar mampu berpikir positif dalam menyikapi suatu masalah, menyikapi suatu tantangan dalam berkehidupan sosial dan dalam karya-karya kita. Dan di atas itu semua, dengan kesehatan fisik dan mental yang prima, itu akan sangat bermanfaat untuk menunjang aktivitas dan pekerjaan kita sehari-hari. Masalah dan tantangan akan selalu ada dalam hidup kita. Dan yang kita selalu butuhkan adalah bagaimana respon kita, cara kita menghadapi masalah, dan menjadikan masalah ini menjadi suatu landasan untuk bangkit, untuk melompat menjadi lebih tinggi dan lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan cara menghadapi masalah memang bukan perkara mudah, sehingga seringkali membuat kita merasa tertekan ya, atau merasa depresi atau stres. Namun kembali lagi, tekad dan respons pribadi-pribadi kita dalam menghadapi masalah menjadi jalan untuk bagaimana kita mencari solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Hari ini menjadi kesempatan yang baik, karena hari ini kita akan mendengar sharing cerita dari beberapa rekan kita yang sudah bersedia membagikan pengalamannya ketika ia mengalami suatu kejadian yang mengganggu pikiran dan emosinya begitu dalam. Lalu bagaimana dia mengelola dan mengolah itu. Dan juga kita juga akan mendengar sharing dari teman kita bagaimana ia menjaga dan mengolah pikirannya, mengolah kegiatannya, supaya hidup dan pikirannya selalu terfokus pada tujuannya. Dan sharing ini tentunya akan dilengkapi dengan pembahasan yang nanti akan dimoderatori oleh Bapak Dr. Slamet Yahya Hakim, dan dengan 3 orang konselor dan psikiater kita, Ibu Natalia, Ibu Yesi, dan juga Dr. Wong, bagaimana mengenai cara-cara mengelola stres, cara menghadapi kehidupan, pertolongan pertama, serta tips praktis bagaimana sebaiknya kita bersikap dan berperilaku yang kiranya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Karena
sebagai benteng utama perlindungan diri pribadi, tetap kita harus mengenal diri sendiri, kondisi sekitar kita, dan terus fokus pada apa yang menjadi tujuan kita berada di tempat ini. Dan hal ini minimal akan menjadi penguat teman-teman ataupun kita semua untuk terus berjuang dan bertahan apabila tantangan itu menghadang kita. Dan semoga dari webinar ini akan semakin menambah pengetahuan teman-teman mengenai kesehatan mental dan cara mengatasi apabila dihadapkan pada situasi dan tantangan di kehidupan sehari-hari. Teman-teman juga senantiasa ingat bahwa kesehatan itu adalah aset pribadi kita dalam bekerja dan berkarya. Akhir kata, semoga kita semua, teman-teman semua selalu menjadi inspirasi yang positif bagi teman-teman yang lainnya melalui berbagai karya, berbagai kegiatan yang membangun. Dan marilah kita terus pelihara dan membangun optimisme dan selalu percaya bahwa kita semua, teman-teman semua adalah pribadi-pribadi yang kuat dan hebat. Terima kasih, selamat kita membuka, sama-sama kita membuka webinar kali ini dan semoga diskusi akan menjadi hal yang konstruktif untuk teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Elvani atas pesan pembuka, sambutan dan juga pesan yang telah disampaikan terkait dalam webinar mengelola depresi ini. Dari Ibu Fani kita telah diberikan apa itu pentingnya pengelolaan depresi, dan lebih lanjut juga kita akan masuk dalam sesi utama kita, yakni sesi diskusi panel oleh para narasumber dan juga panelis. Untuk itu tanpa berpanjang kata, kami persilahkan kepada Bapak Dr. Slamet Yahya Hakim untuk dapat memulai sesi diskusi panel serta sharing dan pembahasan pada malam hari ini. Kami persilahkan Bapak Dr. Slamet Yahya Hakim. Selamat malam para peserta webinar. Kita segera mulai. Saya tidak memperkenalkan lagi para panelis karena tadi sudah disebut. Lalu di dalam pembukaan dikatakan kemarin adalah Hari Kesehatan Mental Sedunia. WHO mengambil tema perawatan kesehatan mental untuk semua. Mari kita wujudkan. 4 hal yang muncul dari gangguan kesehatan yaitu depresi, gangguan bipolar, schizofrenia, dan demensia atau mulai pikun kalau tidak dikelola dengan baik. Nah, harapan kita adalah bahwa kita semua bisa mengelola setiap tekanan hidup sehingga tidak menghasilkan depresi, menuju kepada sebuah pengalaman, sebuah kekuatan, dan kemampuan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang lebih besar di masa yang akan datang. Saya awali dengan satu cerita yang masuk, yaitu cerita dari saudari W, di mana saya singkat, dia mengalami tekanan hidup, dia dilecehkan secara seksual oleh majikannya 2 kali. Di dalam ketakutannya, akhirnya dia melaporkan case-nya ke polisi, sehingga dia bisa pindah ke boarding house. Tetapi gangguan tersebut tidak selesai begitu saja. Di akhir cerita ini, dia katakan demikian. Saya melewati proses lapor ke polisi dan labor dengan bantuan konsulat dan agen, tidak mudah dan tidak cepat, tetapi saya yakin bisa melewati semuanya. Kadang ketika di malam hari saya masih teringat peristiwa itu, saya merasa saya sudah berusaha bekerja baik, berperilaku baik, karena saya ingin fokus kerja untuk anak dan orang tua saya di kampung. Saya tidak habis pikir salah saya di mana. Perasaan itu masih tersisa, meskipun saya percaya bahwa kalau saya kuat, saya bisa melalui semuanya ini. Ya, perasaan itu muncul, itu disebut dengan trauma. Jadi pengalaman menghasilkan trauma. Trauma yang tidak dikelola dengan baik akan menghasilkan depresi. Nah, malam ini kita akan dipandu oleh panelis pertama untuk membahas bagaimana mengelola hal-hal demikian. Saya persilakan langsung saja Ibu Yesi untuk menyampaikan tanggapan atas kasus yang dialami ini. Silakan Ibu Yesi. Baik, terima kasih Bapak Slamet dan terima kasih untuk kesempatan yang juga diberikan kepada kami
oleh KJRI untuk bisa berbagi bersama tentang bagaimana mengelola depresi dalam kasus ini. Contoh yang pertama adalah cerita dari salah satu teman kita yang mungkin mengalami pelecehan seksual. Dan untuk itu saya akan membagikan screen untuk teman-teman juga bisa melihat. Apakah saya bisa membagi screen sekarang? Ya, saya coba. Apakah teman-teman bisa melihat screen-nya sekarang? Ya, baik. Teman-teman, sebelum kita bicara tentang mengelola depresi, buat teman-teman yang bingung antara stres, depresi, nah di sini saya mencoba untuk menjelaskan dari deskripsi yang paling singkat ya, yang saya atau teman-teman juga bisa dapatkan ketika teman-teman Google atau googling bahwa depresi itu adalah kondisi medis ya, berupa perasaan sedih atau negatif terhadap pikiran, tindakan ya yang mempengaruhi kita ya, baik secara mental dan akhirnya kepada kondisi fisik kita. Jadi perasaan sedih yang berlebihan yang akhirnya berdampak negatif. Dan tidak hanya itu, bagi mereka yang mengalami depresi, ya biasanya teman-teman juga akan mengalami cemas, anxiety, atau kadang kosong. Ya, jadi mereka yang mengalami depresi ini juga terkadang mereka juga menjadi tidak berharap banyak terhadap kehidupan yang mereka miliki. Memiliki perasaan bersalah, merasa tertolak, menjadi malu, gelisah, dan mungkin mudah tersinggung. Dan suasana hatinya jadi tidak menentu. Akhirnya juga jatuh kepada aktivitas-aktivitas yang baik itu untuk menyenangkan dirinya sendiri, ataupun juga yang membatasi dia atau mengisolasi dia dari kegiatan yang biasanya dia lakukan. Jadi menarik diri dari lingkungan sosial, kemudian dia juga mempunyai pengaruh dalam perubahan pola makan, bisa kehilangan pola nafsu makan sama sekali atau menjadi makan yang berlebihan. Dan dia akan sangat sukar untuk berkonsentrasi dan sukar untuk mengingat detail-detail ya, dan bahkan juga punya kecenderungan untuk menyakiti dirinya sendiri. Dalam hal ini untuk membunuh dirinya sendiri. Insomnia itu pasti juga dirasakan, itu kesulitan tidur ya, atau lebih banyak tidur itu juga merupakan gejala dalam depresi. Tetapi dalam situasi kasus tadi bahwa dikatakan kasus pelecehan seksual ini dialami oleh seorang pekerja migran sehingga dia juga merasakan bahwa dia masih kalau teman-teman tadi sempat mendengar bahwa Pak Dr. Slamet mengatakan dia mengalami ini sebanyak 2 kali. Yang pertama, dia masih mungkin tidak punya keberanian ya untuk melawan. Ya, dia tidak punya keberanian untuk bisa bersuara atas apa yang terjadi dalam dirinya. Baru yang kedua, dia berani mengambil satu tindakan, dia melawan majikan dan dia berhasil meminta bantuan KJRI dalam hal ini untuk membantu dia menghubungi agen dan juga pihak yang berwenang, dalam hal ini polisi. Lalu kalau kita bisa melihat kenapa sih si korban tidak langsung pergi ke kantor polisi pada saat pelecehan yang pertama. Nah, tentunya kita bisa tahu bahwa hal ini tidak mudah, teman-teman. Kalau kita tidak punya bukti bahwa majikan melecehkan kita atau orang lain melecehkan kita, terkadang kita takut ya, karena tidak ada bukti. Takutnya nanti, jangan-jangan tuh perasaan kamu aja, atau justru dibalik. Ya, ada ketakutan itu, atau dibalik, oh kamunya kok yang godain saya misalnya, oh kamunya aku nggak ngapa-ngapain kok, kamu nggak ada bukti. Jadi kita dituduh mencemarkan nama baik. Jadi ada ketakutan itu. Tetapi tadi sudah sempat juga dikatakan bahwa ketika dia sudah melapor, ketika proses ini juga sudah berlangsung, ternyata dia masih ada perasaan yang menghantui dia. Di saat dia mau tidur lelap, dia punya perasaan-perasaan bahwa aku ini loh salah apa, sampai aku merasakan atau mengalami hal yang seperti ini. Ya kan? Dia merasa bahwa dirinya tidak berharga, malu dan merasa menghakimi. Bahkan sebagian orang juga akan merasakan bahwa jijik pada dirinya sendiri. Apa ya yang salah sama aku? Apa tubuhku yang salah? Nah, ini menyalahkan diri sendiri, self-blaming. Karena si korban ini tidak
tidak menemukan satu kenyataan bahwa hal ini sebenarnya tidak harus terjadi pada dirinya. Dan dia merasa bahwa yang salah ada di aku, bukan pada si pelaku. Nah, konsep ini ya, konsep traumatik yang berlebihan ini akhirnya membuat dia merasa mungkin seharusnya aku menerima ini. Atau aku yang salah, tubuhku, anggota badanku ini yang salah. Self-blaming, aku kan di sini cuma mau kerja, tapi kok aku merasa aku kok harus menerima ini, menghakimi dirinya sendiri. Dan teman-teman, apalagi yang lebih parah dari hal ini adalah ketika ini tidak tertangani, si korban atau yang bersangkutan akan bisa mengalami PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder, yang tentunya ini juga akan mengarah pada self-destruction. Jadi si korban bisa melakukan hal-hal negatif yang merusak dirinya sendiri. Misalnya, oke lah, aku mau melupakan traumaku. Dia mengkonsumsi alkohol yang berlebihan. Atau dia merasa sangat jijik pada dirinya sendiri. Apa laku ini layak untuk nanti, misalnya kalau dia masih single, untuk suamiku nanti. Ataukah aku ini masih layak nggak ya buat pasanganku ketika aku pulang? Dia bisa nggak ya menerima aku? Kayaknya hidupku udah nggak berharga lagi. Dan dia punya pikiran-pikiran untuk menyakiti diri sendiri dan bunuh diri. Kenapa pelecehan seksual ini sulit ya untuk dideteksi? Atau terkadang kita sebagai konselor menjadi sulit untuk menangani kasus ini karena sebenarnya tidak banyak orang yang mau mengakui bahwa dia pernah mengalami pelecehan seksual. Karena apa? Mereka memilih diam karena malu. Alasan-alasan tadi yang sudah saya sebutkan di depan itu terjadi. Bahkan kurangnya kepekaan sosial atau society support. Misalnya kita jalan, katakanlah di daerah Samsipo. Oke lah, katakanlah kita jalan di daerah Samsipo, kantor kami di daerah Samsipo. Kemudian ada orang, katakanlah yang tiba-tiba siul-siul, catcalling kata. Mungkin kita akan merasa terganggu. Kita sudah merasa itu melecehkan saya, ya kan? Tapi sebagian orang kan berkata, cuman digituin aja kok, kamu tersinggung. Nah, ini sudah menandakan bahwa ini kurang kepekaan kita. Bahwa pelecehan seksual itu tidak hanya harus selalu diraba, tidak hanya selalu sentuhan fisik, ya, tetapi juga hal-hal verbal atau tingkah laku seseorang yang membuat kita tidak nyaman, itu sudah berarti kita anggap itu melecehkan. Misalnya kita di MTR, seseorang melihat kita mungkin dengan di area-area tertentu yang sensitif, mereka melihat dengan jelas dan kita juga menjadi risih, itu pun kita sudah mengalami satu pelecehan. Tetapi terkadang masyarakat, society, lingkungan kita menormalkan hal itu, ya, menetralkan hal itu. Jadi kurangnya kepekaan sosial ini akhirnya membuat korban memilih diam dan berlalu begitu saja, sehingga konselor juga tidak bisa menangani atau tidak bisa mendeteksi bahwa siapa-siapa nih yang pernah jadi korban pelecehan seksual kalau si korban sendiri tidak mau bercerita, ya, secara sukarela. Dan yang ketiga adalah perilaku menghakimi atau judgmental behavior dari orang sekitar. Jadi kenapa konsep dari korban pelecehan seksual itu menghakimi dirinya sendiri? Sebenarnya juga karena society atau masyarakat kita ini lebih, ya saya nggak bisa bilang ini orang Indonesia, tapi masyarakat kita secara luas, ya dimanapun itu society itu cenderung lebih menghakimi korban dari pelecehan seksual. Katakanlah, ya aku dilecehkan sama majikan. Katakanlah cerita yang tadi dibaca oleh Pak Slamet, ya aku diraba di sekitar payudara, pantat. Orang akan mengakui, ya mungkin aja karena bajumu yang seksi, karena kamu berpakaianmu nggak sopan misalnya. Kamu terlalu menonjolkan hal-hal yang seperti itu sehingga majikanmu akhirnya jadi begitu. Kalau nggak ada, nah ini kalau nggak ada ikan kucingnya kan nggak mungkin menerkam gitu kan. Ini hal-hal yang terkadang membuat si korban ini merasa bahwa
aku percuma untuk ngomong karena penghakiman ini akan lebih berat untuk si korban. Jadi dia sendiri sudah punya traumatik dengan perilaku majikannya yang melecehkan dia, sesuatu yang sangat merusak harga dirinya. Karena pelecehan seksual ini adalah leceh, ini kan berarti tidak berharga. Kita dianggap tidak berharga gitu kan. Kita merasa harga diri kita juga dirusak. Dan ketika dia ditambah dengan judgmental behavior dari lingkungan sekitarnya, ini akan semakin menambah beban dari yang bersangkutan. Oleh karena itu, mereka lebih banyak diam, menutup, dan berlalu begitu saja dengan harapan aku pasti kuat. Aku bisa melewati ini, aku tak fokus kerja saja. Tetapi kalau ini tidak disembuhkan, teman-teman, tadi juga sudah dikatakan bahwa si korban setiap malam dia masih memikirkan hal ini. Setiap malam dia masih gusar, setiap malam dia masih tidak nyaman. Karena ini belum selesai. Seperti itu. Dan perawatan apa dan terapi apa yang bisa dilakukan? Hal yang bisa dilakukan oleh para ahli tentunya di sana bisa menggunakan eye movement, desensitization dan reprocessing, dan cognitive behavioral therapy, dan ini dilakukan oleh ahli. Ya, jadi oleh para ahli atau terapis yang memang sudah menangani hal ini. Dan yang kalau di Hong Kong memang adalah dokter-dokter yang memang atau terapis yang sudah memiliki sertifikasi dalam melakukan hal ini. Dan yang kenapa saya garis bawahi di sini dengan bold yang besar atau saya beri bold adalah supporting group atau kelompok pendukung. Perawatan dan terapi yang bisa dilakukan bisa juga didapat dari supporting group atau kelompok pendukung yang bisa memberikan ruang aman. Sekali lagi, ruang aman bagi korban untuk bercerita selain memberikan bantuan yang lain. Kenapa ruang aman bagi korban untuk bercerita? Karena ini langkah awal, teman-teman. Jadi kita nggak mungkin tahu ada korban pelecehan kalau mereka nggak bersuara. Nggak ada KJRI juga mungkin kalau tadi dikatakan si teman kita ini kalau nggak datang ke KJRI meminta tolong dan KJRI kemudian merangkul, memberikan ruang aman, saya rasa si korban juga nggak berani terbuka. Ya, ketika ruang aman itu dirasakan dan didapatkan oleh korban bahwa ceritanya ini dipercaya, ceritanya didengarkan dan dia merasa aman dan nyaman, baru kita bisa memberikan bantuan yang lain. Karena ini adalah pertolongan pertamanya. Orang-orang yang didatangi oleh korban ini adalah orang-orang atau organisasi yang dia percaya untuk bisa memberikan rasa aman. Maka ini jangan sampai dilanggar. Karena ketika rasa aman ini sudah rusak, trust atau kepercayaan dari korban ini pun akan rusak. Sehingga proses pendampingan juga tidak akan mungkin terjadi dengan baik. Lalu yang berikutnya, mengelola depresi untuk diri sendiri, dari diri sendiri. Ya, untuk dan dari diri sendiri. Apa yang bisa dilakukan kalau kita mengalami korban pelecehan seksual? Atau kita mengalami pelecehan seksual ya. Mungkin saat ini kita pernah mengalami dengan majikan ataupun dengan masa lalu ya, masa lalu kita waktu kita kecil atau waktu kita di Indonesia atau di tempat lain. Yang pertama adalah membangun resiliensi, teman-teman. Resiliensi ini adalah sistem kekebalan tubuh ya. Kalau kita punya kekebalan tubuh, nah resiliensi ini adalah sistem ketahanan mental yang kemudian diciptakan secara alami oleh tubuh kita ini. Di mana kita untuk bisa mencoba survive dari situasi yang tidak menyenangkan atau tidak nyaman bagi diri kita. Tetapi sama dengan sistem kekebalan tubuh, resiliensi satu orang dengan yang lain tidak akan sama. Ya, tidak akan sama prosesnya. Ada yang orang digituin di catcalling. Dia kalau orang Jawa bilang menterai lah gitu, nggak peduli. Tapi ada orang yang kenapa ya aku kok jadi merasa direndahkan, aku nggak bisa melupakan, aku jadi merasa risih dan lain-lain. Nah, nggak akan sama, teman-teman. Jadi, dan resiliensi ini bisa terbentuk kalau kita sudah bisa menyadari dan mengenali perasaan kita. Apa sih yang aku rasakan sekarang? Aku nggak nyaman. Kenapa? Aku dilecehkan majikan. Aku nggak suka. Aku merasa nggak berharga. Aku merasa bahwa
Aku ini ke Hong Kong buat kerja, cari uang. Kenapa aku harus mengalami ini? Itu perasaan yang bisa kita gali, perasaan yang bisa kita kenali. Dan ketika kita mengenali perasaan itu, saatnya kita juga bisa diminta di poin yang kedua, melepaskan compassion, kasih, pengampunan. Oh, saya nggak bisa loh harus ngampuni pengampunan kepada pelaku. Tidak, pengampunannya kepada kita sendiri. Compassion, kasihi dirimu sendiri. Bahwa ini bukan salah kita, ya. Jadi bukan karena kita berpakaian yang salah, bukan karena kita memiliki bentuk tubuh yang salah, ya, sehingga kita bisa mengatasi victim blaming yang kita rasakan, yang tadi contoh kasus juga rasakan bahwa apakah aku harus memang ya menerima semua ini ya. Kalau kita melepaskan compassion ini, kita belajar ya teman-teman bahwa ini bukan kesalahan kita. Dan kita mengampuni itu mengampuni compassion kepada diri kita sendiri. Supaya kita tidak menyalahkan diri kita sendiri, menghakimi diri kita sendiri terlalu berlebihan. Kalau misalnya teman-teman juga tahu bahwa hal yang pertama, resiliensi, melepaskan compassion itu tidak bisa menolong teman-teman, segeralah teman-teman harus mencari bantuan profesional. Ya, karena ini akan segera dibantu untuk terapi. Dan teman-teman juga bisa dibantu oleh tenaga ahli atau tenaga profesional untuk mengetahui apakah kita mengalami PTSD tadi, trauma yang berkepanjangan sehingga menyebabkan banyak hal atau gejala-gejala yang muncul ya, yang ikut dalam trauma atau depresi yang ada. Dan ini akan menghindarkan kita dalam self-destruction yang sering kali muncul setelah kejadian atau pasca kejadian. Jadi menghindari kita untuk menyakiti diri sendiri, menghindari kita untuk bisa melakukan hal-hal yang negatif yang juga merugikan kita sendiri, dan mungkin mencegah kita untuk bisa ya membunuh diri kita sendiri. Dan tenaga profesional ini akan bisa teman-teman dapatkan jika teman-teman juga mencari bantuan ya secepatnya. Misalnya aku nggak tahu kemana aku harus cari tenaga profesional dokter yang bisa nanganin aku. Pergi ke KJRI, pergi ke Peduli Kasih, pergi ke kami, dan kami juga bisa merefer kemana teman-teman harus pergi. Karena ini adalah jaringan di mana kami ingin membuat satu jaringan di mana teman-teman juga merasa aman dan nyaman, dan teman-teman tahu mendapatkan bantuan ini sesegera mungkin dengan kami melakukan rujukan kepada orang-orang yang tepat. Dan yang keempat adalah memilih dengan bijak dukungan yang kita perlukan supaya kita mendapatkan orang dan bantuan yang kita perlukan secara tepat juga. Seperti tadi, pergi ke KJRI. Aku mau di sana pergi untuk melaporkan kasusku. Bijak. Karena kalau kita menunggu, aku harus cerita ke siapa ya? Ke temanku. Oh, nanti kalau temanku malah dibully, malah diemberin kemana-mana, disebarluaskan. Aku juga takut semakin teman-teman menunda, kita nggak akan semakin tertolong. Jadi bicara dengan orang yang tepat. Ataukah kalau teman-teman katakan, ya cerita sama keluargamu, cerita sama sahabatmu. Teman-teman yang bisa menilai sendiri. Apakah mereka adalah orang-orang yang tepat untuk diajak bicara. Nah, itu juga pengaruh ya teman-teman. Kalau teman-teman belum siap, teman-teman merasa bahwa, oh keluargaku, pasanganku, mungkin yang di Indonesia, belum siap untuk mendengar hal ini, maka teman-teman juga boleh menyiapkan hati teman-teman terlebih dahulu. Sampai teman-teman siap untuk bercerita. Sambil di sini juga teman-teman mencari dukungan yang teman-teman rasa tepat. Ya, jadi dukungan yang tepat itu belum tentu orang terdekat, keluarga, pasangan, anak, atau siapapun. Tetapi bisa jadi orang lain yang teman-teman rasa memang mereka adalah orang-orang yang aman dan nyaman yang bisa memberikan bantuan kepada teman-teman. Lalu yang kelima adalah membuat list atau daftar. Apa saja sih yang memicu kita kalau kita merasa tidak nyaman atau teringat kejadian tersebut, dan mencoba mengkomunikasikannya dengan terapis kita. Jangan meremehkan dan menghindari hal ini, sebab hal ini juga akan mempengaruhi dari hasil proses terapi kita yang kita jalani. Kita orang Indonesia, terkadang kita malu, kita ingin semuanya harmonis, dan kita nggak mau belajar terbuka.
baik kepada terapis kita sendiri pun kita terkadang menutupi. Hal ini tidak salah, sekali lagi, sampai teman-teman siap untuk bercerita, tetapi juga ada hal-hal yang teman-teman harus aware atau waspada, bahwa traumatik ini nggak akan muncul sekali seperti itu ya, stagnan, dia seperti puncak gunung, enggak. Kalau teman-teman senang, dia akan hilang dengan sendirinya. Teman-teman merasa didukung akan hilang. Tapi kalau teman-teman sendiri atau teman-teman merasa ada sesuatu yang men-trigger, nah ini akan keluar lagi. Trigger itu pemicunya apa? Misalnya, oh saya akhirnya jadi takut sendirian di dalam lift misalnya. Di dalam lift dengan lawan jenis. Atau misalnya, oh saya akhirnya jadi takut punya majikan yang masih muda. Saya nggak bisa. Ketakutan sekali, atau saya takut punya majikan laki-laki, atau saya takut berdua dengan majikan sendirian lawan jenis di dalam rumah kalau majikan perempuan nggak ada. Ini teman-teman harus coba komunikasikan supaya ini membantu proses kesembuhan teman-teman dan proses terapi yang teman-teman jalani. Belajar terbuka, belajar mengkomunikasikan, ini adalah hal yang paling penting dalam mengelola depresi juga. Dan yang keenam adalah proses ini bukan proses yang dijalani secara instan. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa ini timbul tenggelam, sudah lama hal itu berlalu, misalnya sudah sedikit waktu, beberapa bulan, tapi kok nggak hilang-hilang ya, saya masih nggak bisa tidur. Apakah saya gagal, saya kok sudah terapi, sudah konseling sekali, kok masih gini aja, 2 kali masih gini aja. Itu bukan kegagalan teman-teman. Ini adalah proses teman-teman membentuk resiliensi teman-teman. Sehingga ini bukanlah proses yang instan dan bukan kegagalan. Ya. Yang ketujuh, yang terakhir adalah merayakan dan menghidupi hidup. Nanti sharing-sharing berikutnya akan lebih melengkapi hal ini, saya rasa, dengan support system yang tepat dan keimanan yang kita yakini bahwa hidup kita tidak berhenti dengan hal ini yang akan merusak semuanya. Jadi kita masih beruntung karena orang Indonesia, kita diwajibkan memiliki keyakinan, kita diwajibkan untuk memiliki agama, sehingga agama itu paling tidak memang menguatkan kita, ya. Keimanan kita ini memberikan semangat dan kekuatan sendiri bahwa hidup ini tidak berhenti sampai di sini dengan apa yang terjadi dengan kehidupan kita sekarang. Perjuangan demi orang-orang terkasih itu juga menjadikan semangat kita untuk melanjutkan. Ini mengelola depresi dari diri sendiri. Dan berikutnya, apa yang bisa kita berikan sebagai komunitas dengan sistem pendukung? Maaf Bu Yesi, waktunya sudah habis. Bisa Pak, sebentar lagi. Karena Ya. ini sebentar. Oke Pak, sistem pendukung bagi korban yang menderita depresi karena pelecehan seksual. Jadi di sana yang pertama, dengarkan dan lakukan pendampingan tanpa penghakiman. Yang kedua, bantu korban mengkomunikasikan karena mereka akan sulit sekali terkadang untuk memulai. Bantu mereka untuk memetakan perasaan dan ketakutannya dengan aman dan rahasia. Dan yang ketiga, kalau ini memang di luar kendali teman-teman, sebagai organisasi segera rujuk mereka, ya. KJRI ada di sini juga untuk dirujuk juga, Peduli Kasih, bahkan kami bisa teman-teman bantu. Dan yang keempat, yang terakhir adalah jika pendampingan ini membutuhkan keterampilan, pendampingan ini membutuhkan keterampilan dan pelatihan. Komitmen kita juga ingin mendampingi korban, dan jika PMI juga mengadakan training-training yang ada di hari Minggu dan hari Sabtu bersama dengan Ibu Natalia dan juga teman-teman tim pendamping konseling jika teman-teman memang ingin bergabung di sana. Dan penutupnya Pak Slamet, bercerita pada orang yang dipercaya adalah cara untuk bertahan. Ini adalah post yang dipost oleh ibu dosen saya yang juga hadir pada malam hari ini, bahwa ini adalah sesuatu yang berarti teman-teman. Bercerita pada orang yang dipercaya adalah cara kita juga untuk bertahan. Terima kasih Pak Slamet, terima kasih waktu yang diberikan teman-teman. Ya, terima kasih untuk Ibu Yesi yang sudah menyampaikan materinya buat kita. Dua hal yang saya garis bawahi. Yang pertama, kita sebagai komunitas janganlah menambah beban korban, melainkan kita sebagai komunitas harusnya memberi ruang yang aman bagi korban, ya, sehingga ketika korban bercerita, kita sebagai komunitas, kalaupun belum bisa menolong, paling tidak kita bisa menjadi tempat yang aman bagi korban.
Terus yang kedua yaitu hal-hal demikian, sebenarnya solusi pertamanya bagaimana korban itu bisa mengeluarkan. Dan Ibu Yesi memberikan jawaban bahwa carilah tempat di mana bisa mengeluarkan beban-beban tersebut. Nanti kita akan lanjut lagi dengan tanya jawab. Saya akan masuk ke kasus yang kedua, depresi yang timbul dari akibat kehamilan. Ini singkat ceritanya, ada seorang pekerja migran ya kurang bahagia dengan keluarga, lalu kemudian datang ke Hong Kong, lalu hubungan dengan suaminya tidak harmonis, jatuh ke hubungan dengan pria yang lain, lalu akibatnya hamil, dipikir kehamilannya ini bisa membawa kebahagiaan, tapi justru mendapat masalah. Masalahnya adalah yang pria yang dipikirnya bisa menjadi suami yang baik, ternyata malah mau menceraikan dia dan membuang dia. Di tengah kondisi seperti ini, hamil, rumah tangga di Indonesia berantakan, lalu ditambah lagi yang di Hong Kong tidak ada kejelasan. Akibatnya dia katakan demikian, keadaan ini membuat saya tidak bisa bekerja dengan maksimal, tekanan batin membuat janin saya juga mengalami stres dalam kandungan. Akhirnya saya mengalami pendarahan, saya ingin mati rasanya, hutang, hamil, dan bagaimana sikap anak-anak saya jika mereka tahu. Saya beruntung saya menemukan organisasi peduli kasih di mana saya ditangani dan dirujuk untuk didampingi. Ya. Karena itu kita akan mendengar panelis yang kedua dari Ibu Natalia, bagaimana Ibu Natalia menolong korban seperti ini, dan waktunya strict 10 menit supaya kita bisa menyelesaikan semua sesi-sesi yang ada. Terima kasih. Silakan Ibu Natalia. Ya, terima kasih Pak Slamet. Selamat malam Bu Elvani, Bu Ayu, Pak Slamet, dan semuanya. Saya akan langsung aja supaya cepat. Oke teman-teman, saya akan berbicara mengenai bagaimana mengelola depresi terkait dengan kehamilan di luar rencana dan hutang. Tadi pengertian depresi sudah dijelaskan oleh Bu Yesi, dan yang mau saya tambahkan di sini adalah satu alat screening terkait dengan depresi adalah PSQ-9, di mana ada 9 pertanyaan yang bisa digunakan untuk mengukur apakah kita sedang depresi, dan depresi juga terkategori depresi yang ringan, depresi yang sedang, berat, atau yang sangat berat. Depresi pada ibu hamil seperti yang telah dilakukan oleh penelitian itu memang mencapai puncak pada 3 semester pertama dan di 3 semester yang ketiga, yaitu pada usia kehamilan 18 sampai dengan 32 minggu. Faktor psikologisnya adalah kurangnya social support dan juga stres yang terkait dengan peristiwa hidup dan juga keluarga atau pasangan yang tidak gembira akan berita kehamilan. Sedangkan hutang, menurut penelitian, memang hutang sangat terkait dengan masalah kesehatan mental. Nah, teman-teman, ini menjadi fokus kita pada hari ini, bagaimana kita sebaiknya mengelola depresi yang terkait dengan kehamilan dan juga hutang. Tergantung dari PSQ-9 score yang bisa kalian isi di saat kalian ingin tahu di mana sih saya ini level depresi saya, apakah ringan, sedang, menengah, berat, atau berat. Di mana jenis penanganan tentu berbeda. Untuk penanganan yang level depresi sedang, akan lebih baik jika diadakan rencana treatment, konseling, dan pengobatan melalui minum obat, farmakoterapi. Depresi yang menengah berat bisa diadakan treatment yang aktif dengan farmakoterapi dan atau psikoterapi. Sedangkan depresi yang berat itu perlu tindakan yang cepat, urgent ya, tindakan cepat farmakoterapi dan langsung rujukan ke spesialis atau ke psikiater. Oke, teman-teman, mengelola depresi dan juga mengelola stres yang lainnya termasuk adalah trauma, sekalian menjawab beberapa pertanyaan awal yang masuk lewat Google Form. Tentu dimulai dari bagaimana kita mengenal diri kita, dimulai dari konsep diri. Jadi orang yang sehat adalah orang yang sadar akan waktu, tempat, dan identitas diri. Di sini terapi yang biasa saya gunakan untuk mendekati clients adalah ACT, itu adalah terapi pendekatan proses penerimaan, komitmen, dan perubahan perilaku dengan 6 hal yang menjadi fokus dalam terapi ini. Yang pertama adalah berfokus pada saat ini dan di tempat ini.
kesadaran diri, tahu apa yang sedang terjadi, tahu apa yang harus dikerjakan, menerima apa yang tidak bisa diubah, dan memperhatikan pikiran Anda agar tidak terjebak dalam pikiran-pikiran yang negatif. Teman-teman, untuk mengenal diri kita lebih dalam, kita diajak untuk mengenal perilaku-perilaku tidak efektif yang kita lakukan di saat kita sulit atau di bawah tekanan. Berikut ini adalah beberapa perilaku tidak efektif yang biasa terjadi saat kita di bawah kesulitan atau tekanan. Antara lain adalah tidak fokus, mengambek, argumentatif, terlalu memperhatikan hal-hal yang kecil, menjadi kacau, pasif, menolak untuk berubah, terpaku pada tujuan, terlalu mengendalikan, berfantasi, mencari masalah, berpikiran sempit, terobsesi dengan kesepakatan, memisahkan atau mengasingkan diri, ragu-ragu, menang dengan segala cara, tidak bisa sendiri, selalu harus ditemani, dan kelelahan secara emosional. Kita lihat bersama di klien yang tadi dibacakan oleh Pak Slamet moderator, kita melihat bahwa perilaku-perilaku tidak efektif di saat klien tersebut ada di bawah kesulitan, dalam hal ini adalah kesulitan relasi dia dengan suami, kesulitan juga pada saat dia mengalami kehamilan, hutang, dan sebagainya. Kita lihat satu-satu perilaku tidak efektif yang terjadi dalam diri dia. Yang pertama adalah dia mengatakan tidak bisa melihat hal baik dalam diri saya. Sebagai perempuan, di mana kekurangan saya? Hal ini adalah kesan negatif pada diri sendiri dan ruminasi. Ruminasi itu adalah kekhawatiran-kekhawatiran atau kecemasan yang terjadi akan hal-hal di masa lalu yang sudah tidak bisa kita ubah. Perilaku tidak efektif yang kedua adalah dia kehilangan fokus, kacau, dan pikiran negatif. Merasa hancur, kehilangan arah. Yang ketiga, dia menjadi tergantung dan tembok pertahanan saya runtuh, dia hamil. Jadi perilaku tidak efektif yang terjadi di sini adalah tidak bisa sendiri, bergantung kepada orang lain, dan melakukan perilaku impulsif. Perilaku impulsif itu adalah perilaku-perilaku yang dilakukan tanpa mempertimbangkan akibat negatif dari perilaku tersebut. Oke, berikutnya perilaku tidak efektif adalah memohon agar pacar dia tidak meninggalkan dia, dan dia menurut jika memang ingin pria tersebut memiliki perempuan lain selain dia. Jadi perilaku tidak efektif yang terjadi di sini adalah terobsesi dengan kesepakatan, menjadi pasif, sangat menjadi penurut, dan kacau. Kita lihat lagi, dia juga mengalami kelelahan secara emosional, tidak bisa bekerja dengan maksimal, sehingga mengalami stres dalam kandungan, dan hutang hamil. Jadi kelelahan secara emosional, konsekuensi dari depresi, tetapi di sini kita melihat bahwa dia juga bisa bertemu dengan satu organisasi di mana dia menjadi titik balik dalam kehidupan dia. Titik balik di sini, teman-teman, seperti yang sudah dikatakan oleh Frank, bahwa semua manusia sebenarnya memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Jadi di balik semua peristiwa kita, tentu kita perlu mengubah perspektif cara berpikir kita agar kita bisa melihat titik balik, kita bisa melihat segi positif atau makna di balik setiap peristiwa. Itu tadi pentingnya seperti yang telah dikatakan oleh Bu Yesi, adanya pendampingan dalam kelompok, dan juga dikala kalian stres atau dikala kalian merasa sangat down, tolong cari teman-teman kalian, cari support yang bisa kalian percaya, sehingga mereka bisa membantu kalian menemukan siapa kalian, menemukan perilaku tidak efektif yang kalian lakukan di saat sulit, sehingga kalian bisa menemukan titik balik, menjadikan perilaku yang tidak efektif itu menjadi perilaku yang efektif. Di sini adalah kolaboratif, adaptif, bersosialisasi, dan peka. Nah, teman-teman, di saat kita mengalami kesulitan, di sini saya ada 4 matriks ya, ada sebuah matriks di mana ada 4 kolom. Ini biasa yang pendekatan yang saya lakukan untuk clients. Yang pertama, saya ajak dia untuk melihat apa sih luka di dalam diri dia. Ya, contoh dalam kasus ini adalah luka dalam diri dia adalah relasi dengan suami dan juga relasi dengan pacar. Oke, kita ajak dia untuk melihat lebih dalam, untuk menyadari dan juga untuk menerima ternyata luka itu ada dan sedang terjadi. Yang kedua,
kita perlu mengajak dia untuk melihat langkah yang telah dia lakukan untuk keluar dari luka itu. Jadi kita perlu membantu clients untuk melihat perilaku-perilaku yang tidak efektif yang telah dia lakukan. Ya, dalam hal ini adalah tadi hilangnya fokus, mengambil hutang yang semakin banyak menjadi kacau, perilaku yang tanpa mempertimbangkan efek negatif dari perilaku tersebut, bergantung kepada orang lain, terobsesi dengan kesepakatan sehingga tidak mau putus dengan pacar dia, meskipun pacar sudah mau putus atau tidak terlalu memperhatikan dia lagi, ya. Oke, sedangkan langkah yang ketiga adalah yang perlu setelah kita membantu dia untuk melihat perilaku tidak efektif yang dia lakukan, kita perlu membantu dia untuk melihat siapakah saya, bahwa saya adalah manusia yang berharga, dan apa tujuan hidup saya. Kita perlu menggali kekuatan-kekuatan dan bakat serta kemampuan yang dia miliki untuk melihat tujuan hidup dia. Kita bantu dia untuk merumuskan lagi apa tujuan hidup dia. Dan setelah dia merumuskan dan menemukan dirinya, kita akan masuk ke langkah yang keempat adalah membantu dia untuk mencapai tujuan hidup dia melalui aksi nyata. Tadi di ACT kita lihat bahwa kita perlu membantu clients dan juga tentu membantu kita sendiri untuk menerima saat ini dan di tempat ini, menerima yang tidak bisa diubah, dalam hal ini kasus ini adalah keguguran, dan mari kita bersama-sama fokus pada tujuan hidup kita semua. Nah, pada saat membantu klien untuk mengambil keputusan ada memang tidak mudah ya, sehingga seringkali saya senang sekali dengan yang kita sebut dengan matriks keputusan decisional balance. Nah, saya seringkali mengajak klien untuk mempertimbangkan seperti yang kita lihat, kalau dia tidak berubah, dimulai dari yang positif ya. Kalau dia tidak berubah dalam hal ini, kalau dia tidak berubah, jadi dia tetap berperilaku tidak efektif, dia tetap hutang, atau dia tetap terobsesi dengan kesepakatan, tidak bisa putus dengan pacar, atau sedih terus ya, maka saya meminta dia untuk menuliskan apa sih hasil positif dari tidak adanya perubahan itu. Dan ternyata semua klien biasanya rata-rata tidak menuliskan apa-apa atau kosong. Berikut dari positif dari tidak berubah, kemudian saya akan mengajak dia untuk melihat negatifnya apa jika kalian tidak berubah. Ya, jika tidak berubah, ternyata klien tidak bisa tidur dan tetap depresi, kehilangan arah dan kehilangan diri dan tidak bisa melihat harapan. Ini kita perlu minta klien, memotivasi klien untuk menuliskannya sendiri. Setelah itu kita masuk ke jika berubah, ya, jika berubah negatifnya apa? Ya, jika berubah, dia akan menuliskan jika berubah, negatifnya adalah kehilangan pacar. Tetapi ini di klimaksnya adalah di sini teman-teman. Jika berubah, kita melakukan perilaku yang efektif, jadi kita tidak lagi hutang, kita tidak lagi sangat bergantung kepada orang lain, kita bisa menjadi pribadi yang lepas bebas, menemukan diri kita, dan bisa fokus kepada tujuan. Oke, begitu saja presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih buat Bu Natali yang sudah menyampaikan materi. Ini sebenarnya materi 3 jam ya, tetapi panelis cuma diberi waktu 10 menit. Jadi kalau agak terbatas ya mohon maklum ya, dan maafkan saya harus potong sedikit karena kalau enggak nanti kita besok pagi terlambat dimarah majikan, depresi lagi kita semua ya. Oke, jadi yang Ibu Yesi dan Ibu Natali tadi sampaikan itu adalah materi-materi yang baik, dan saya percaya habis ini kalian yang membutuhkan bisa menghubungi secara pribadi untuk mendapatkan slide-slide-nya. Lalu khusus untuk kasus yang kedua tadi, ya, kehamilan sendiri mengakibatkan depresi, ditambah hutang, ditambah lagi urusan dengan suami yang di Indonesia belum beres, lalu ditambah dengan urusan pacar baru yang di Hong Kong. Nah, ini berat. Jadi kalau kalian lihat skor yang dibawakan oleh Ibu Natali tadi, ini kasusnya kasus berat ya, bukan flu biasa nih. Kalau ibarat flu itu udah mulai COVID ini ya. Ya, COVID ditambah dengan ada penyakit bawaan lagi begitu. Nah, tetapi bukan tidak ada jalan keluar. Bukan tidak ada jalan keluar. Jalan keluarnya apa? Salah satu di antaranya adalah
menemukan penolong yang tepat yang bisa menolong Anda keluar dari masalah ini. Apabila ada di antara kita, dan saya sebenarnya tidak berharap ada di antara kita ya, tetapi apabila ada yang mengalami masalah seperti ini, mungkin setelah acara ini boleh secara pribadi menghubungi baik Bu Yesi atau Bu Natali. Oke? Ya. Nah, sekarang kita masuk ke cerita yang ketiga. Apa beda cerita pertama dan cerita yang kedua? Kalau cerita pertama saya bacakan, cerita kedua saya bacakan, cerita ketiga dia baca sendiri. Ya, jadi dia baca sendiri. Di dalam ceritanya dia akan bercerita tentang apakah dia pernah depresi, cara mengatasinya, dan apa yang sedang dia lakukan saat ini. Saya persilahkan Endik 2-3 menit ya. Jangan cerita dari kecil sampai tua ya. 2-3 menit cukup ya. Oke? Sehingga nanti kita bisa mendengarkan dari Dr. Wong. Minta maaf, waktunya terbatas. Silakan, Endik. Halo, selamat malam semua. Selamat malam untuk Dr. Wong, juga Ibu Natali. Bisa mendengar saya kan? Dan juga Dr. Selamat. Ya, bisa. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih untuk waktunya. Sangat berharga banget. Saya akan cerita sedikit saja tentang mungkin depresi ya. Depresi itu mungkin juga udah menjadi kayak semacam apa ya? Kayak semacam lingkup dalam kehidupan gitu. Jadi bagaimana kita harus kayak semacam di positive thinking. Terus habis itu kalau depresi itu kalau dibilang wajar untuk semua orang itu nggak wajar, tapi untuk saya sendiri saya wajar-wajarkan. Soalnya ketika saya mewajarkan sesuatu itu pasti saya akan mendapat jawabannya gitu. Dan jawaban itu dari diri kita sendiri, dari saya sendiri untuk selalu berusaha untuk mengatasi depresi itu sendiri kayak gitu. Nah, contohnya mungkin kalau saya suka musik. Jadi kadang-kadang itu kalau belajar musik atau praktis musik itu membuat depresi saya itu hilang, terlupakan gitu. Jadi menurut saya mempunyai kreativitas sesuatu atau kegiatan di luar itu akan lebih efektif untuk menghilangkan depresi itu. Bertemu sama teman ataupun nggak cuma musik aja ya mungkin ya, juga mungkin kegiatan-kegiatan yang teman-teman BMI lakukan di luar itu semuanya itu menurut saya juga banyak yang positifnya. Mungkin ada yang nari, masak, belajar potong rambut dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi menurut saya di sini untuk di positive thinking, terus habis itu lebih menerima apa adanya, lebih menerima keadaan, dan selalu bersyukur sama Tuhan. Dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita itu juga bisa membantu untuk mengatasi depresi itu sendiri. Ini tadi waktunya udah habis apa belum Pak Ilamat? Udah 1 menit lagi. 1 menit lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Nah, kayak mungkin karena kita ini di sini bekerja sebagai pembantu rumah tangga ya dan lain sebagainya. Jadi bukan jangan yang terlalu berlebihan yang menurutnya harus belajar musik, not balok dan lain sebagainya. Itu kan sesuatu yang sangat simple. Ketika kita masak gitu aja, ketika kita masak bisa berkreativitas loh ya. Kayak menata masakan, motong masakan itu bagaimana gitu, bikin sesuatu yang inovasi gitu. Mungkin juga itu sesuatu yang indah juga. Jadi menurut saya depresi itu ya memang udah kayak semacam ada lingkaran dalam kehidupan ini dan bagaimana aja kita harus semacam menghadapi gitu. Untuk teman-teman semuanya karena di sini juga banyak banget. Tadi ada yang dari KJRI, dari Bu Yesi dan juga dari Bu Natali itu teman-teman juga mungkin bisa. Kalau untuk saya sendiri depresi itu tadi ya menurut saya kita kayak semacam selalu di positive thinking itu aja. Jadi semua orang itu pasti depresi, punya rasa depresi dalam hidup itu ada pasti, walaupun sedikit-sedikit, ada yang banyak dan lain sebagainya. Dan saya berdoa teman-teman itu bisa mengatasi rasa depresi itu dengan sesuatu yang positif. Terima kasih. Terima kasih Endik yang sudah menyampaikan pengalaman hidupnya. So
ini adalah contoh nyata bagaimana Endik mengelola persoalan yang dihadapi dengan bermain musik sehingga depresinya berkurang dan tingkat permainan musiknya bertambah. Sekarang Endik adalah pemain biola yang terbaik di kalangan buruh migran di Hong Kong. Ya, oke. Nah, praktisnya sudah Endik sampaikan. Teorinya seperti apa? Kita mau mendengar dari Dr. Wong. We invite Dr. Wong to share some practical tools to us how to manage depression. Yeah, you have 15 minutes to share this all note. Thank you, Dr. Wong. Yes, good evening. Hello, yes, good evening. See all of you here, and thanks the Indonesian Council in Hong Kong for inviting me to do a sharing tonight. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih untuk KJRI dan juga JKPMI yang telah mengundang Dr. Wong untuk hadir pada malam hari ini. So tonight I would like to share how to manage depression. Indeed, this is something which is bread and butter in my daily practice that we have been seeing a lot of people having depression from time to time. Ya, malam hari ini kita akan bicara bagaimana mengelola depresi. It is not uncommon for someone to feel low in mood, but when do we need to seek help? A lot of people have this question in their mind. At what stage or to what extent when we feel low in our mood that we need to seek help? So this has remained sometimes a question in a lot of people's mind. Biasanya kita sering kali bertanya-tanya, kapan sih kita membutuhkan bantuan dan kemana kita mencari bantuan? So there are some conditions that I would like to advise you to seek help if you have been suffering the depressed mood for a long time. Usually we would quote 2 weeks as the cutoff. Or if the depressive symptoms are so severe that these have significantly affected your daily life. Or if there are some signs which are risky, such as you have an idea of harming yourself or killing yourself, or you really have attempted some self-harm behavior or some suicidal behavior. And under these conditions that you should seek help immediately. Ya, kapan kita perlu mencari bantuan adalah yang pertama jika Anda mengalami depresi atau down terus-terusan, biasanya kita cut off di 2 minggu. Jadi kalau 2 minggu mengalami down terus, nangis, gangguan tidur, gitu kita perlu segera mencari bantuan. Yang kedua tergantung pada level depresi yang seperti tadi saya katakan melalui PSQ-9. Yang ketiga, jika depresi atau stres yang Anda alami ini sudah mempengaruhi pekerjaan Anda sehari-hari. Yang keempat adalah jika Anda mengalami resiko melukai diri sendiri atau mempunyai pikiran ingin melukai diri sendiri, termasuk juga pikiran atau bahkan percobaan bunuh diri. So there is also a condition that I would like you to seek help as early as possible, which is when there are psychotic symptoms like having hallucination or some abnormal belief that are not true. So if someone is having depression for a long time or to a very severe extent, there is a possibility that they would develop some what we call the psychotic symptoms, and this required immediate medical attention. Ya, yang lebih harus urgent lagi itu jika Anda mengalami gejala psikotik, termasuk di dalamnya adalah mengalami halusinasi atau delusi, maka Anda harus segera mencari bantuan. So in Hong Kong or in many other countries, the psychiatric service are usually divided into 2 sectors, which is public and also the private sectors. Ya, di sini di Hong Kong kita biasanya punya 2 service, itu publik atau privat. Unfortunately, there is always a very long waiting list if you go to a public service. Therefore, if something
urgent happens, then you could either go to the accident emergency department, which is under the public service, or you could seek some private practitioners. Ya, di service publik ternyata kita harus menunggu sangat lama, dan jika sangat urgent atau emergency, kalian bisa langsung telepon 999 masuk di A&E department. Even if you go to the A&E departments, there is not always there is not always the person is not always sent to psychiatric unit or psychiatric hospital. And it depends on the A&E doctor's assessment of how severe it is regarding the depressive disorder. If the doctor decides that this is not severe enough, then the person may be referred to the public psychiatric outpatient service, in which there is again a long waiting list. Iya, tapi sekali lagi meskipun Anda telepon A&E dari 999 ya, itu pun juga belum tentu langsung akan di-refer ke psikiater di rumah sakit. Dan ternyata memang tergantung pada diagnosa dokter A&E yang menangani kalian pada saat itu. Jika diagnosa dokter adalah belum perlu untuk di-refer ke psikiater, maka Anda harus menunggu lagi untuk di-refer ke dokter umum di rumah sakit tersebut. There are many channels for seeking help, including finding a counselor or seeing a psychotherapist, or you could go to the social welfare departments or the any voluntary organization to look for a social worker for help, or you could go to a clinical psychologist. Or if the conditions are quite severe, or you are certain that you are having a depressive disorder, you could go strictly to a family doctor or even a psychiatrist. So these are the different options for seeking help. Ya, di sini tertulis ya bagaimana kita mencari bantuan ke konselor, ke psikoterapis, ke social worker, pekerja sosial, ke psikolog klinis, atau langsung ke dokter umum atau juga ke psikiater. So when you go to seek help from these different professionals, first of all, we are not going straight into the treatment because we have to confirm whether there is a diagnosis of depression, or if the person was already diagnosed with depression, whether the diagnosis is correct or wrong. Ya, dan tidak langsung ke treatmentnya teman-temannya, tetapi dokter akan melihat dulu, memeriksa, dan akan membuat diagnosa apakah memang depresi. And as we all know, that people with depression have high risk of developing other psychiatric conditions, and we call this psychiatric comorbidities. And we need to assess for any other possible diagnosis apart from depression, because sometimes treating depression without attending the other conditions will leave the problem in partial remission, or the whole condition is not completely treated. Ya, teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali teman-teman baiknya depresi. Jadi banyak sekali gangguan kesehatan mental lainnya yang menjadi komorbiditas dengan depresi. Jadi dokter, psikiater dalam hal ini biasanya tidak hanya melihat apakah kalian punya depresi atau tidak, tetapi juga dalam waktu yang sama dokter juga akan screening atau juga akan melihat, assess apakah kalian memiliki gangguan kesehatan mental yang lainnya. Grading the severity of depression is important because different levels of depression are having different types of treatment. And we usually categorize depression into mild, moderate, or severe depression. It depends on how many symptoms or and how many symptoms the person having. So we depend on the number of symptoms to grade whether the person is having a certain level of depression. And this is very important because this leads to our decision how to treat the patients. Ya, jadi tipe treatment yang akan dilakukan sangat tergantung kepada level depresi. Level depresi di sini adalah depresi yang ringan, sedang, atau berat.
Apart from severity, we would also do a risk assessment in all people having a depressed mood or suspected depression, including any risk of harm to self or harm to others, because these are the things we should address immediately. Kita juga akan mengukur apakah ada resiko melukai diri atau mengakhiri hidup. Also, we would ask in detail about the history of the person having depressed mood, because this can be a first episode of depression, or the person might have the history of similar episodes before, and we will call this a recurrent depressive disorder. And whether this is a first episode or recurrent episode is very important in determining how we are going to approach the person with depression and the duration of the treatment. Iya, dan dokter juga akan mengukur apakah ini adalah depresi yang terjadi pertama kali, periode yang pertama, atau periode yang terulang dari sejarah depresi yang sebelumnya. Ini sangat penting dilihat karena akan sangat berpengaruh kepada berapa panjang durasi dari treatment yang akan dilakukan. After making clear all these above conditions or this information, we would decide what kind of treatment we are having, we are planning for a particular person with depressive disorder. So to start with, we never think about pharmacological treatment first, because it is better to think of non-pharmacological, that is non-drug treatment first. Ya, kita akan mulai dari terapi non-farmakologis. So we call this talking therapy. That is, you talk to the client. Hopefully, during the talking, the person will have some change in their mind or some change in their thought in order to recover from some negative cognitions or negative feelings. Ya, terapi yang pertama adalah terapi talking therapy, jadi terapi lewat bicara dari hati ke hati dari clients dengan professionals. Profesional membantu untuk memetakan pikiran-pikiran negatif yang ada di clients dan juga memodifikasi pikiran negatif itu menjadi pikiran yang positif. So there are two other terms for the talking therapy. Indeed, talking therapy is a quite general term. We sometimes call this counseling, or if this is a very structured treatment, talking therapy, we would call this psychotherapy. Talking therapy di sini mencakup konseling dan juga psikoterapi. So for psychotherapy, there are many different types, and more common ones include cognitive behavioral therapy, CBT, metacognitive therapy, MCT, acceptance and commitment therapy, ACT, which is what Natalia just talked about in the model, or interpersonal therapy, the IPT, psychodynamic psychotherapy, or the mindfulness. So all these are different types of psychotherapy, and we depend on the client's condition to choose which psychotherapy is more suitable for the client, and then we could carry out this therapy on the client. Jadi ini beberapa jenis psikoterapi yang biasa kita lakukan, CBT, MCT, ACT seperti tadi model yang saya bicarakan di depan, IPT, kemudian psikodinamik dan juga mindfulness. So there are some points we have to take note of when we deliver psychotherapy. We need to make sure the person is motivated to receive the psychotherapy, because this is not just one session of talking, but it might include a series of sessions of the psychotherapy, and there should be a good therapeutic relationship between client and the therapist, and also the client have to practice the skills he has acquired during the session in order to make the skills helping their symptoms. So just attending the sessions without any practice in between the sessions may not be too useful. Yeah. Dan karena terapi-terapi ini biasanya terjadi bukan satu kali atau dua kali, tetapi beberapa kali, maka perlu dipastikan bahwa klien ini memang termotivasi, ya, perlu digarisbawahi termotivasi untuk hadir mendapatkan terapi. Of course, there are not many significant side effects of this non-drug treatment.
but it usually takes longer to work compared with the drug treatment. Ya, tapi biasanya memang jenis terapi yang tanpa minum obat ini teman-teman masa efektifnya lebih lama dibandingkan jika minum obat. So apart from non-drug therapy, we will talk about drug therapy, that is pharmacotherapy. And the first line of medication which are used to treat depression are called antidepressants. So this is a big term, a very general term, and this includes many different types of medication which are useful in treating depression, and all of these medication work by different mechanism. Ya, dan ini beberapa jenis farmakoterapi yang biasa kita ambil, antidepresan yang mencakup beberapa jenis obat. And but unfortunately, according to the literature, that the response rate of antidepressant is not that high. It's just around 50%. That means when you treat patients with antidepressant, 1 in 2, that is about 50%, may not enter into a full remission. So this is the limitation of antidepressant. And apart from this, we should also observe for any possible side effects. Ya, antidepresan efektivitasnya hanya 50% ternyata teman-teman, dan juga kita perlu memperhatikan beberapa efek samping darinya. So there is always a chance that antidepressants are not work even after several rounds of antidepressant trial. We need to consider use of other medication like lithium, which is a mood stabilizer, which is also a natural salt, which has shown to be useful as an augmentation therapy in people with depression. And we also sometimes use the atypical antipsychotics, which originally for treatment of the psychotic conditions like schizophrenia or delusional disorder. But in the literature, these medication were shown to be useful in people with difficult to treat depression. Iya, ketika antidepresan tidak efektif lagi, biasanya langkah obat yang diberikan adalah lithium. Lithium itu adalah garam natural, atau juga kalau klien sudah mengalami gangguan psikotik atau juga gangguan delusi, maka dokter bisa mengambil langkah untuk memberikan obat atypical antipsychotics. So many people worry about use of medication because they worry about the risks of dependence, and indeed these lists of medication are not addictive. Ya, dan perlu digarisbawahi, ketiga jenis obat ini tidak mengakibatkan ketergantungan. So, I'm sorry, Dr. Wong. Yes. I think the time is over because we will stop at 11:30, and then there are a few questions. Three more slides, Pak Slamet. Yeah, maybe I'll quickly finish the 3 slides. Okay. Yeah. So. Yeah, maybe I use 1 to 2 minutes to finish the 3 slides. Okay. So apart from the medication, there is also a new type of antidepressant, which is a nasal spray antidepressant, which works with a very different mechanism. It intervenes different types of the brain chemical pathway. Ya, dan juga ada yang paling baru adalah nasal spray antidepressant. And if the people with depression do not respond well to medication or the other non-drug therapy, we will consider brain stimulation. And the 2 common ones we are using in Hong Kong include repetitive transcranial magnetic stimulation as well as electroconvulsive therapy. Untuk klien yang tidak merespon dengan baik kepada psikoterapi dan juga pengobatan, maka diusulkan untuk mengadakan RCMS ataupun juga ECT. So there are always some clients who respond poorly to antidepressants or medication treatments. So we have to, in these cases, we have to think twice about whether the diagnosis is correct, whether the client is adherent strictly to the medication, or whether the client has a very poor compliance, or whether there are other psychiatric conditions which have been overlooked, or
whether there are other physical conditions which have not been detected or remain untreated. Dan ini adalah beberapa alasan mengapa biasanya tidak efektif atau merespon buruk terhadap psikiatri, obat psikoterapi ataupun juga pengobatan yang diberikan. Yes, that's all I would like to share. Ya, terima kasih. Kembalikan ke Pak Slamet. Thank you, Dr. Wong. Nah, para peserta mendengar penjelasan Dr. Wong, kita yang awam akan bingung, ya, akan bingung. Itu penjelasan-penjelasan akademis bagaimana menangani depresi. Itu sebabnya sebelum jatuh ke depresi, alangkah baiknya kita kelola dengan baik. Alangkah baiknya kita kelola dengan baik. Ada 2K yang perlu dijaga dengan baik untuk bisa tetap sehat mentalnya. Yang pertama komunikasi, yang kedua komunitas. Apabila Anda punya lingkungan bisa berkomunikasi, lalu Anda bisa punya komunitas yang baik, ya, maka hal-hal semacam itu tentunya bisa dicegah, jangan sampai tingkat keparahannya itu begitu berat. Oke, kita akan masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi tanya jawab. Karena waktu kita tidak banyak, kita tidak membuka pertanyaan lagi. Pertanyaannya ada 4. Ya, pertanyaannya ada 4. Hanya pertanyaan yang ketiga dan keempat saja minta Dr. Wong untuk menjawab. Tetapi pertanyaan pertama dan yang kedua itu mungkin antara Ibu Yesi dan Ibu Natali boleh salah satu menjawab terlebih dahulu. Ya, oke. Saya akan langsung masuk ke dalam pertanyaannya. Depresi kebanyakan adalah memiliki tekanan dalam hidup. Tetapi apabila seseorang merasa hidupnya tidak ada tekanan atau bisa dibilang tidak memikirkan apapun secara mendalam, apakah itu juga termasuk depresi atau mental illness? Silakan Ibu Natali dulu atau Ibu Yesi. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, ada Mbak Yuli ya. Seperti tadi kita lihat di PHQ-9 itu untuk screening depresi itu perlu cut off-nya 2 minggu. Jadi apakah dalam 2 minggu itu terjadi beberapa hal seperti yang tercantum di PHQ-9, antara lain adalah penurunan mood, kemudian gangguan tidur, penurunan atau peningkatan nafsu makan yang mendadak gitu ya, atau bekerja menjadi terlalu lamban, tidak bisa fokus. Nah, itu bisa dicek screening sendiri apakah Anda mengalami hal-hal dari nomor 1 sampai nomor 9 dalam 2 minggu. Jadi kalau dalam 2 minggu mengalami itu, berarti kemungkinan Anda mengalami depresi atau depresi itu sendiri masih terkategorikan. Jadi apakah di depresi yang ringan, sedang, atau berat. Dan untuk yang depresi menengah dan berat, tolong jangan ragu-ragu untuk menghubungi profesional langsung. Itu. Silakan Bu Yesi menambahkan. Saya rasa sudah cukup jelas, Ibu. Baik, terima kasih. Sekarang kita masuk pertanyaan yang kedua. 3 bulan yang lalu saya mengalami panic attack, akhirnya mengalami kecemasan dan ketakutan berlebih dan stres. Bagaimana cara mengatasi ketakutan tersebut? Mungkin Ibu Yesi bisa menolong Mia Caca dalam mengatasi masalah ini. Oke, baik Pak. Selamat, terima kasih untuk Saudari Mia Caca. Panic attack ini dan anxiety attack itu memang similar dan similar tapi juga tidak sama ya, serupa tapi tidak sama. Nah, apa yang perlu Saudari Mia alami atau rasakan terlebih dahulu adalah mengenali sumber ketakutan itu terlebih dahulu. Sumber ketakutannya apa? Ya, kalau misalnya sudah tahu dengan sumber ketakutannya apa, dan ketika mengalami panic attack, karena panic attack itu akan datang tiba-tiba ketika ada yang men-trigger ketakutan tersebut muncul, ya. Jadi harus tahu apa penyebab ketakutannya dan apa yang menjadi pemicunya, dan usahakan memang dalam situasi panic attack itu bisa mencari tempat yang aman untuk kamu menenangkan diri. Jadi menenangkan diri itu penting. Ya misalnya kita tiba-tiba panic attack di tengah jalan di kos WB. Nah, ya kita nggak bisa napas, kita takut. Nah,
Kita cari tempat aman untuk kita bisa mengatur nafas. Dan kalau dari Kak Yesi, memang sarannya sih memang ketika kita sudah bisa mengenali dan kita tahu apa penyebabnya dan pemicunya, mindfulness itu bisa sangat membantu. Dan kemudian cara kita melatih pernafasan kita juga akan sangat membantu. Jadi akan ada semacam terapi-terapi mindfulness yang bisa dicoba lebih lanjut. Begitu. Terima kasih Pak. Selamat. Oke, terima kasih untuk Ibu Yesi. Dear Dr. Wong, I have a question. You know that after depression, I get tumor kind of cancer. And then my question is there any relationship between depression and physical weakness like tumor or other disease? Can you give the answer for this question? Thank you. Yes, thank you for your question. Actually, there are many different causes of depression. And this can be functional depression. That means depression is diagnosed without other causes. And there could be some other physical conditions related to the depression. So we call this the other types of depression, okay? So when we diagnose depression or when we are doing the assessment, apart from going through the symptoms, we also have to assess the person physical condition by performing a physical examination or arranging some other investigations to make sure whether the depression is a functional one or there are other underlying causes. Oh. You can translate it first and before I... Oke, jadi depresi itu banyak penyebabnya, jadi bisa digolongkan dua. Tadi adalah depresi fungsional, depresi fungsi, yang penyebabnya itu tidak terkait langsung dengan fisik, tapi tidak balik dengan kesehatan fisik ya. Tapi juga ada kategori depresi lainnya yang memang terkait dengan kesehatan fisik. Tetapi sebelum dokter untuk mendiagnosa apakah itu terkait atau tidak dengan kesehatan fisik, itu dokter akan memberikan investigasi, melakukan pemeriksaan terkait dengan kesehatan fisik. Yeah, also these people having physical conditions are receiving medication. We need to look at the list of medications they're taking because some medication could lead to depressive mood as well. Ya, dan ketika mereka memang sedang mengalami kesehatan fisik yang terganggu, kita dokter, psikiater dalam hal ini juga perlu melihat daftar obat yang sedang dikonsumsi oleh klien tersebut. And there is in the literature, it was shown that there is an association between cancer and depressive disorder. Dan berdasarkan penelitian, memang terbukti bahwa ada korelasi antara tumor, kanker, dan depresi. So if the person having history of cancer or having tumors currently, if they develop depressed mood, I would advise them to see a psychiatrist at the same time. Iya, memang jika kliens yang dengan sakit tumor atau kanker itu mengalami gangguan kesehatan mental, maka seorang psikiater langsung akan juga bertindak untuk merefer dia untuk mendapatkan pengobatan juga dari psikiater. Because if they are prescribed medication, we need to make sure there is not any drug interaction between the antidepressants and the anti-cancer medication. Yang perlu digarisbawahi oleh seorang psikiater adalah tidak adanya pengobatan interaktif yang saling mengganggu antara kesehatan fisik, dalam hal ini adalah kanker, tumor, dan kesehatan mental. Memang tadi jawabannya adalah ada korelasi, Pak Selamat. Okay, thank you, Dr. Wong. This is the last question, and then after that we can finish. Yeah, of course, finish seminar, it doesn't mean we finish to manage our depression. Manage our depression is a long life work. Okay, yeah. Okay. I cannot sleep every night. Is this also called depression? Because I take care of elderly. Yeah, elderly who already they mentioned, and I really stress. I want to shout
but I worry the employer will terminate my contract. In my employer house, there are a lot of CCTV. Yeah. By the end, I reduce my stress with snack, just eating. I don't know she's fat or not. My question is, do I need go to see doctor to have consultation? Please give me the answer. Thank you. Okay, thank you for your question. Well, in this case, I can understand that the person is facing a lot of stress because taking care of a person with dementia is not easy, and it requires extra demand on the helper, and also there would be a lot of unpredictable problems, which may not happen in an elderly without dementia, such as some behavioral problems of the person with dementia, or there might be risk of aggression as well. So it is not easy, and we need to understand she is facing extra level of stress. Ya, memang sangat tidak mudah untuk taking care seorang elderly. Majikan yang sedang pikun dan tua, ya, membutuhkan banyak energi yang terkuras, dan memang juga ada beberapa resiko di mana kejadian agresif bisa terjadi, dan juga banyak juga resiko di mana problems yang tidak bisa terprediksi sebelumnya bisa terjadi. If the person is starting to have poor sleep at the moment, that means there is already some change in her biological function, which is the sleep. And also eating excessively is something which is different from her previous behavior. And a lot of people use eating as a way to relieve their stress. So some people with mood problem or stress would tend to overeat. Ya, ada dua hal yang memang sudah terjadi, dan itu terjadi berbeda dengan yang sebelumnya. Yang pertama adalah gangguan tidur, dan yang kedua makan terlalu banyak. Memang banyak orang yang melarikan stres mereka ke makan yang sangat banyak. But having poor sleep or overeating do not mean the person is already having depression, because this could be only a stress response or some presentation in an adjustment disorder. Ya, tetapi bukan berarti Anda langsung terbukti mengalami depresi, karena bisa juga Anda sedang mengalami gangguan penyesuaian. Ada satu gangguan kesehatan mental yang namanya gangguan penyesuaian, atau juga makan yang terlalu banyak, atau juga gangguan tidur juga bisa terkait dengan respons terhadap stres. I would encourage you to reflect your stress to your employer, as well as keep a very close observation of any further change of your mood, your sleep, or your eating pattern, and keep a close eye on all these aspects. Ya, usul dari Dr. Wong yang pertama adalah komunikasikan dengan majikan Anda bahwa Anda sedang mengalami stres atau kesulitan Anda. Silakan komunikasikan. Usul yang kedua adalah observasi lebih lanjut gangguan yang Anda alami. If your body is not able to recover from the poor sleep, or if you still have overeating, or if you find your mood is persistently on the lower level, then I would advise you to seek the doctor as soon as possible. Jika setelah observasi, dan biasanya 2 minggu ya teman-teman, dan setelah observasi itu kalian menemukan bahwa mood kalian tetap rendah, gangguan tidur tetap berkelanjutan, dan makan terlalu banyak masih berkelanjutan, maka bisa menemui dokter. Thank you, Pak Slamet. Thank you. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan yang terakhir, saya jawab dengan singkat karena tadi sudah dijawab. Pak Slamet, izinkan saya bertanya, singkat ceritanya, tadi sudah dijawab bahwa ada relasi antara sakit fisik dengan depresi, tetapi untuk tahu lebih lanjut perlu dikonsultasikan. Kalau ditanya bagaimana agar penyakit saya bisa berkurang atau bisa sembuh, nah ini pun harus dikonsultasikan ke dokter fisik, karena malam hari ini
kita bicaranya adalah mengelola depresi. Jadi yang kita bahasnya adalah depresinya. Kira-kira begitu Mbak Lisa, sehingga nanti setelah ini bisa menghubungi para panelis secara pribadi. Oke, baik. Acara kita sudah selesai. Apa yang bisa kita simpulkan? Pertama, ada orang punya masalah dia depresi, ada orang punya masalah dia tidak depresi. Ada orang tidak punya masalah dia bisa depresi. Ya, seperti yang ditanyakan tadi. Apapun masalah Anda harus dikelola dengan baik, ya, baik mendengar nasihat dari atau petunjuk dari Ibu Yesi, Ibu Natali, dan Dr. Wong. Ingat, kalau ini tidak dikelola dengan baik, maka penanganannya akan lebih berat. Kalau sampai harus terapi ataupun makan obat, itu memerlukan waktu yang lama. Itu sebabnya sebagai penutup, ingat 2K. Satu komunitas, satu lagi adalah komunikasi. Cari komunikasi yang baik, cari komunitas yang baik, maka di situ akan mengurangi. Tapi komunitas juga bisa bikin depresi kalau di situ penuh dengan orang-orang tukang gosip, ngomong-ngomong yang nggak karu-karuan, begitu ya. Jadi carilah yang sehat, komunikasi yang sehat dan komunitas yang sehat. Saya berterima kasih untuk acara ini bisa berjalan dengan baik. Ini bukti bahwa KJRI sangat memperhatikan kita. Lalu di Hong Kong kita punya teman-teman, baik Ibu Yesi, Ibu Natali, yang daftar nama-namanya sudah ada di brosur yang ada, sehingga ketika kalian membutuhkan bimbingan atau tukar pikiran ataupun konseling, kalian bisa menghubungi nama-nama yang tertera tadi di atas. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada, saya mau manggil Ibu, tapi masih muda. Saya panggil Adik Ayu saja. Silakan untuk menutup. Baik, terima kasih banyak Pak Slamet atas diskusi mana kita bersama. Terima kasih sekali atas sharing pengetahuan dan pengalamannya dari Ibu Natalia, Ibu Yesi, Dr. Wong. Thank you so much for sharing of information, also knowledge, dan juga Andy tadi sudah sharing pengalamannya ya. Kita semua belajar banyak dari sesi diskusi kali ini, mulai dari pemahaman terhadap depresi itu sendiri, termasuk juga bagaimana respon yang sebaiknya bisa kita lakukan untuk menghadapi depresi. Tentunya pastinya kita semua seluruh partisipan mendapatkan manfaat yang baik sekali dari webinar pada malam hari ini. Kami ucapkan juga atas nama penyelenggara, terima kasih banyak atas partisipasi dari teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu yang telah bergabung, baik melalui Zoom maupun Facebook live streaming. Kiranya mudah-mudahan ke depannya ini bukan menjadi acara yang terakhir, namun menjadi pembuka untuk kesempatan platform acara lainnya dalam diskusi tema kesehatan mental kali ini.